Baik, selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Ipin, NIM 41221020 dari kelas Asore Prodi Penjas semester 6. Baik, di sini saya akan membahas tentang materi pembelajaran penjas adaptif. Penjas adaptif untuk anak berkebutuhan khusus atau biasa disingkat dengan ABK. Baik, di sini yang pertama itu saya akan membahas pengertian penjas adaptif. Pendidikan jasmani adaptif adalah suatu bentuk pelayanan pendidikan jasmani yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan individu peserta didik, khususnya bagi anak berkebutuhan khusus atau biasa disingkat dengan ABK. Penyesuaian ini mencakup aspek kegiatan, alat, metode, intensitas, dan tujuan pembelajaran. Penjas adaptif bertujuan untuk mengembangkan kemampuan motorik, keterampilan sosial, dan kemandirian anak sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Selanjutnya yaitu tujuan penjas adaptif. Yang pertama yaitu mengembangkan potensi fisik dan motorik anak serta optimal, menumbuhkan rasa percaya diri dan kemampuan berinteraksi sosial. Yang ketiga, memberikan pengalaman bergerak yang menyenangkan dan bermanfaat. Yang keempat yaitu meningkatkan kesehatan dan kebugaran jasmani. Yang kelima, mendorong kemandirian dan keberanian dalam aktivitas sehari-hari. Poin yang ketiga yaitu jenis anak berkebutuhan khusus atau bisa disingkat dengan ABK. Ada beberapa jenis kebutuhan khusus yang sering dijumpai dalam konteks penjas adaptif. Yang pertama yaitu tunanetra atau gangguan penglihatan. Yang kedua tunarungu atau biasa gangguan pendengaran. Tunagrahita, hambatan intelektual. Selanjutnya tunadaksa, gangguan fisik atau motorik. Yang selanjutnya autis, anak dengan gangguan emosional dan perilaku, anak dengan kesulitan belajar spesifik. Yang selanjutnya itu materi pembelajaran penjas adaptif. Materi disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing anak. Berikut contoh materi berdasarkan jenis ABK. Poin yang pertama itu untuk anak tunanetra, orientasi dalam mobilitas atau latihan berjalan dengan tongkat. Dan selanjutnya senam ritmik dengan irama yang keras dan mudah diikuti. Aktivitas permainan bola dengan suara atau bola berdenting. Selanjutnya itu renang dengan bantuan pengawas. B. Untuk anak tunarungu, latihan motorik kasar dan halus atau lari, lompat, dan lempar. Dan selanjutnya permainan kelompok untuk membangun interaksi sosial. Selanjutnya itu senam mengikuti instruksi visual atau gerakan contoh guru. Dan yang selanjutnya yang terakhir, bahasa isyarat dalam komunikasi selama pembelajaran. Untuk yang C, untuk anak tunagrahita, kegiatan motorik sederhana atau lari-lari kecil, lempar, tangkap bola, permainan yang struktur dan berulang, latihan koordinasi gerak dengan irama lagu sederhana. Yang terakhir gerakan senam dasar. Untuk poin D, untuk anak tunadaksa, latihan yang meningkatkan kekuatan otot dan fleksibilitas, aktivitas di air seperti renang ringan, permainan sederhana dengan alat bantu, misalnya kursi roda dan prostetik. Selanjutnya adaptasi olahraga seperti boccia, kursi roda, basket, dan lain-lain. Dan untuk poin E, untuk anak autisme, aktivitas yang struktur dan tidak berubah-ubah, latihan motorik dasar dengan instruksi singkat dan jelas, permainan berulang yang melibatkan interaksi ringan. Yang terakhir senam atau yoga untuk menyenangkan diri. Untuk poin yang kelima yaitu strategi pembelajaran. Individualisasi pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan anak secara individu. Penggunaan alat bantu misalnya tongkat,
bola berdenting, atau alat bantu jalan. Selanjutnya, pendekatan multisensori, menggabungkan visual, suara, sentuhan untuk memudahkan pemahaman. Lingkungan aman dan nyaman, menghindari cedera dan kecemasan. Penguatan positif, memberikan pujian dan dukungan setiap kemajuan yang dicapai. Untuk yang keenam, evaluasi dalam penjas adaptif. Evaluasi dilakukan secara formatif dan kualitatif, lebih menekankan pada proses dan kemajuan individu, bukan hasil akhir aspek yang dievaluasi. Kemampuan mengikuti instruksi, kemandirian dalam bergerak, koordinasi motorik, kemampuan sosial dan kerjasama. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Pendidikan jasmani adaptif untuk anak berkebutuhan khusus merupakan bagian penting dari pembelajaran inklusif yang bertujuan mengembangkan potensi fisik, mental, dan sosial anak. Materi pembelajaran harus fleksibel dan berpusat pada kebutuhan individu, sehingga semua anak apapun kondisinya bisa memperoleh manfaat dan pengalaman belajar yang setara. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan terkait materi pembelajaran penjas adaptif. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ini dapat kami sampaikan. Selamat siang.